Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Masih seperti biasa, saya akan bawakan cerita dari Emak atau dari Kak Desi Prayogo. Dan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ngendat. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sebelum ke cerita, aku minta ke kalian semua agar meluangkan waktunya untuk mendoakan almarhumah Budeh Nur. Siapa sih almarhumah Budeh Nur? Ya, almarhumah Budeh Nur ini adalah sapaan budenya Mbak Santi, tapi saudara jauh. Nantilah ya, nanti dijelasin di cerita ini ya. Yuk, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ada apa sih Mak sama almarhumah Budeh Nur ini? Sabar-sabar, kita masuk ke perkenalan ceritanya dulu ya. Mbak Santi sebenarnya enggan membahas cerita ini kembali dikarenakan ada masalah pribadi, tapi ya sudah gak apa-apa. Tahu dari cerita ini akan ada pesan yang lagi-lagi bisa kita jadikan pelajaran hidup. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 96. Saat itu, Mbak Santi masih duduk di bangku kelas 2 SD. Saat itu, Mbak Santi bersekolah di SD Miran yang lokasinya dekat dengan rumah neneknya dari ibu. Berbeda dengan kakak dan adiknya yang bersekolahan di SD lain. Loh, kok bisa gitu? Ya, jadi waktu itu di keluarga Mbak Santi sedang ada masalah internal. Akhirnya untuk sementara Mbak Santi ikut dengan ibunya di rumah neneknya. Di sana Mbak Santi punya teman akrab yang kebetulan juga satu sekolah. Bukan hanya teman akrab, tapi di antara mereka berdua masih ada ikatan saudara. Akan tetapi ikatan saudara jauh, tapi masih satu nenek buyut. Namanya adalah Ana. Mbak Santi happy banget selama bareng sama Ana. Mereka bermain dan sekolah bersama sampai ngebolang bersama. Sedangkan Mbak Ana sendiri adalah anak terakhir. Dia punya kakak laki-laki dan kakak perempuan yang usianya tidak terpaut jauh. Orang tua Mbak Ana bekerja serabutan. Bapaknya bekerja sebagai tukang bengkel kursi yang sudah rusak. Dan ibunya dulu bekerja penjual sayur keliling menggunakan sepeda ontel. Terus almarhum Budeh Nur ini adalah ibunya Mbak Ana. Budeh Nur ini sebenarnya tipe-tipe orang yang baik banget, pendiam, dan gak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi Budeh Nur ini gampang sekali berkecil hati. Suatu hari yang tidak terduga-duga, sepeda Budeh Nur ini rusak. Gara-gara tertabrak truk yang mundur dengan kondisi rusak. Akibatnya, sepedanya rusak parah. Sampai Budeh Nur ini pun tidak bisa berjualan sayur lagi. Mungkin saat itu masih sulit sekali dalam mencari nafkah. Untuk memperbaiki sepedanya pun dia tidak ada biayanya. Ditambah Budeh Nur juga harus mencari biaya anaknya yang besar. Karena sebentar lagi akan masuk SMP dan belum disunat juga. Pada zaman itu, kalau ingin nyunat anak harus mengadakan hajatan. Tentunya biaya yang dikeluarkan pastinya tidak sedikit. Belum lagi biaya makannya tiap hari dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Membuat Budeh Nur gelap mata. Budeh Nur terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi caranya cukup ekstrim, yaitu menabrakkan dirinya ke kereta api yang hendak lewat. Singkat cerita, di hari kejadian saat Budeh Nur sudah berdiri di rel kereta api dan kebetulan juga terlihat dari jauh nampak kereta yang akan melaju, tekad Budeh Nur ini semakin kuat. Tapi alhamdulillahnya Budeh Nur selamat. Karena ada yang menolongnya. Orang itu menarik Budeh Nur agar menjauh dari lintasan rel kereta api tersebut. Akan tetapi,
Orang yang menolongnya ini ngadi-ngadi bae dah. Menurut sumber yang didapat dari pihak keluarga, orang yang waktu ikut sempat menolong Bude Nur ini bilang, kalau mau bunuh diri jangan di rel kereta api, nanti badanmu mencar kemana-mana. Mending gantung diri aja di sumur. Emosi gak kalian bacanya? Sama ya, aku pun juga emosi dibuatnya. Inginku berkata kasar tapi percuma lah. Kalau dekat udah ku bejek-bejek tuh orang yang bilang kayak gitu ya. Bila perlu digoreng terus ku ulek sampai jadi sambal matengan. Kak Desi Prayoga bisa aja nih. Ya, lanjut. Kebetulan rumah Bude Nur ini masih ada sumur timba di belakang rumahnya. Sumur ini adalah sumur bersama yang kebetulan juga dipakai 3 rumah di samping rumah Bude Nur. Suatu hari, saat itu langit masih gelap, mungkin sekitar pukul 4 pagi. Mbak Ana terbangun karena ada suara kaki yang keluar dari kamar. Pas waktu dia tengok, ternyata ibunya. Ibunya berjalan ke arah belakang rumah sambil bawa selendang. Mbak Ana waktu itu tidak menaruh rasa curiga apa-apa. Wajarlah, karena Mbak Ana juga masih kecil, jadi pikirannya gak nyampe untuk kemungkinan-kemungkinan yang aneh. Pikirnya Mbak Ana mungkin ibunya mau cuci itu selendang di belakang terus dia balik tidur lagi. Sekitar pukul 5 pagi, biasanya warga sekitar sudah mulai ramai beraktivitas masak. Waktu itu nenek sebelah rumah Mbak Ana ini hendak mencuci beras di sumur bersama itu. Karena emang kebetulan, nenek ini yang saat itu menggunakan sumur pertama kali. Karena lokasi di dekat sumur ini masih gelap dan pandangan si nenek juga mulai berkurang, samar-samar dia melihat Bude Nur ada di atas sumur. Nenek ini ngiranya Bude Nur ingin membetulkan karet timba yang biasanya sering terlepas. Jadi jika ingin membetulkan karet timba memang harus naik dulu ke bibir sumur, barulah itu bisa betulin. Karena bentukan sumur ini besar dan bibir sumurnya juga agak tinggi. Si nenek ini sempat tanya waktu itu, "Nur, kamu ngapain di situ? Lagi betulin timba ta?" Tapi sama sekali tidak ada sahutan dari Bude Nur. Sampai ditanyalah berkali-kali tetap aja nggak ada respon dari Bude Nur. Barulah saat si nenek berusaha memperjelas pandangannya, di situ si nenek terkejut karena melihat Bude Nur sudah tergantung di atas sumur dan leher yang terikat dengan selendang. Lalu si nenek berteriak untuk meminta tolong dan tak lama beberapa warga datang menghampiri suara nenek tersebut. Warga yang waktu itu melihat kejadian merasa kaget dan seperti tidak percaya melihat kondisi Bude Nur. Sebagian warga juga segera memanggil polisi. Semua orang membantu menurunkan jenazah Bude Nur. Tapi di sisi lain, warga masih benar-benar tidak percaya. Kenapa Bude Nur bisa melakukan hal senekat ini? Padahal anak-anaknya masih kecil dan masih membutuhkan sosok ibunya. Ibunya Mbak Santi berusaha mengembalikan kesadaran Bude Nur dengan cara dikerok ke semua badannya. Karena pada saat dipegang tubuhnya memang terasa masih hangat. Akan tetapi, setelah beberapa lama menunggu Bude Nur tak kunjung sadar dan benar-benar sudah meninggal. Tapi warga masih penasaran dengan sebab meninggalnya Bude Nur. Lalu warga pun mengadakan semacam ritual berbicara dengan roh mendiang melalui perantara tubuh seseorang. Mbak Santi sendiri tidak paham dengan metode ritual itu karena ceritanya juga udah lama banget. Acara tersebut disaksikan oleh pihak polisi yang saat itu datang ke TKP. Tujuan dari ritual itu untuk mencari tahu motifnya, apakah dibunuh atau memang keinginan pribadi untuk bunuh diri. Setelah ritual itu dimulai dan ternyata memang keinginan pribadi dari Bude Nur dan tidak ada faktor lain. Akhirnya kasusnya pun ditutup karena murni gantung diri. Sesudahnya jenazah Bude Nur langsung dimakamkan di area pemakaman dekat dengan rumah nenek Mbak Santi dan mengakibatkan suasana desa yang cukup mencekam. Karena banyak sekali laporan dari warga yang merasa diganggu oleh sosok Bude Nur, ada yang pernah mengaku melihat sosok Bude Nur duduk di pintu makam sambil menangis. Ada juga beberapa warga yang mengaku pintunya diketuk dari arah luar dan bahkan ada yang mengaku mendengar suara tangisan Bude Nur di luar rumah masing-masing warga. Tapi tidak ada yang berani
melihat, ataupun membuka pintu. Sejak itulah, setiap setelah maghrib, semua warga memilih untuk mengunci pintu rumahnya dan tidak keluar rumah. Kejadian itu terus berlangsung hingga beberapa tahun berikutnya. Teror tersebut mulai berkurang dan hampir jarang terjadi. Tapi Mbak Ana pernah sekali melihat wanita berbaju merah masuk ke dalam kamar mandi yang kebetulan lokasinya berada di dekat sumur. Pas diketuk-ketuk dan dibuka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Pernah juga sepupu Mbak Santi lewat gang di samping rumah Mbak Ana. Kebetulan, sebelah rumah Mbak Ana ini ada gang yang bisa dilewati. Gang kecil ini hanya dijadikan penyekat antara rumah Mbak Ana dengan rumah yang lain. Macam gang lompongan gitu, rupanya, kalau aku nggak salah. Gang-gang yang hanya bisa dilalui dengan pejalan kaki gitu. Kalau motornya kayaknya nggak bisa. Dan di gang rumah Mbak Ana itu dipakai untuk menumpuk kayu bakar di tepi-tepinya. Yang kebetulan, gang itu letaknya pas di samping kamar Bude Nur dan Mbak Ana. Dia nggak sengaja melihat sesuatu di gang kecil samping rumah Mbak Ana. Namanya anak-anak pasti penasaran, dan saat didekati, ternyata dia melihat wanita berbaju putih berambut panjang. Anak kecil saat tengok yang begitu-begitu jelas dong kabur. Padahal kata Mbak Santi, saat itu masih sekitar pukul 7 malam. Tapi alhamdulillah, kejadian teror tersebut lambat laun hilang perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Sekarang anak-anak Bude Nur sudah beranjak dewasa dan bahkan sudah menikah, lalu ikut merantau dengan pasangannya masing-masing. Bapak Mbak Ana juga sudah meninggal dunia setelah menikah 2 kali selepas kepergian Bude Nur. Kedua istrinya bisa dibilang cukup jahat dengan Mbak Ana dan saudara-saudaranya. Istri kedua berakhir dengan perceraian, dan istri yang ketiga sempat bertahan sampai bapak Mbak Ana meninggal. Setelah bapak Mbak Ana meninggal, istri ketiganya pun kembali pulang ke rumahnya. Rumah Mbak Ana sempat kosong, tapi sekarang sudah dibeli oleh Bude Mbak Santi yang lain dan ditempati bareng anaknya sampai sekarang. Memang awal-awalnya masih gimana gitu, tapi lama-lama sudah seperti biasa-biasa saja pastinya. Juga sudah diadakan syukuran dan doa bersama di rumah itu. Jadi itulah cerita yang dibagikan Mbak Santi perihal mendiang budenya yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh semua keluarga dan kerabat dekatnya. Memang ya, pikiran orang kita nggak pernah tahu. Karena saat kejadian, Mbak Santi masih kecil. Jadi semua informasi yang didapat Mbak Santi bersumber dari ibunya. Termasuk perihal orang yang memberi solusi sialan itu juga mulai terdengar warga ketika heboh kasus bunuh diri Bude Nur di rumahnya. Sehingga banyak pembicaraan yang berkembang dari mulut ke mulut. Sampai terdengarlah omongan tersebut. Tapi untuk siapa orangnya? Walau sekitar juga tidak ada yang tahu. Dan hanya sebatas menduga-duga. Tapi tidak berani menyimpulkan pastinya seperti apa. Ada juga kemungkinan kalau orang-orang dengan kondisi seperti Bude Nur ini kan biasanya agak bebel. Jadi sehingga orang yang nolong jadi jengkel dan sampai diberikan solusi ngaco-ngaco. Tapi apapun alasannya, tetaplah nggak patut dia memberikan solusi seperti itu. Udah tahu jiwanya lagi nggak stabil, malah diberi masukan seperti itu. Yang ada malah seperti didorong untuk melakukan hal tersebut. Semoga arwah Bude Nur tenang di alamnya dan ditempatkan di tempat terindah. Amin. Untuk Mbak Santi, terima kasih sekali karena sudah bersedia membagikan cerita ini. Sekali lagi terima kasih. Tapi kalian jangan sedih dulu. Nanti masih ada cerita dari Mbak Santi lagi ya. Penasaran kan? Makanya pantengin terus Fakta Sejarah. Sampai di sini ya. Teman-teman sudah paham dong pelajaran apa yang bisa teman-teman petik? Jadi gini ya. Orang dengan situasi yang dialami oleh Bude Nur ini biasanya pikirannya itu tidak sinkron. Hal pertama yang harus kamu hadapi ketika bertemu dengan orang dengan kondisi seperti ini, coba rangkul dia.
tenangkan dulu dia dan beri dia minum. Kalau kamu langsung kasih solusi, ditakutkan justru malah tanggapan atau responnya malah jadi kebalikannya. Kenapa bisa gitu? Karena pikirannya masih kacau, pikirannya masih kemana-mana, dan dia masih menyimpan beban yang cukup berat. Bisa jadi dia sudah di tahap depresi. Orang depresi itu hanya perlu ditenangkan dan didengarkan dulu. Entar kalau situasi hatinya tenang, baru kamu kasih solusi dia untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan malah kau kasih solusi kayak orang laknat itu. Geram banget sumpah. Jangan dulu berlagak seakan kamu jadi konsultan hebat dengan buru-buru memberi solusi aneh-aneh di depan orang depresi. Kita nggak tahu teman-teman apa yang ada di pikiran orang itu. Cobalah sejenak jadi pendengar yang baik. Biarkan dia menangis jadi-jadinya untuk membuat dia lega. Atau perlahan-lahan dia akan menyadari jika tindakannya itu salah. Jadi jangan buru-buru menghakimi dia karena permasalahan dan cara orang menyelesaikan masalahnya itu kan berbeda-beda. Usia tidak bisa menjadi titik tolak seorang bisa berpikir waras atau tidak, dewasa atau belum. Percayalah, orang-orang seperti itu hanya perlu didengar dan ditenangkan. Yakin aku, karena aku pun punya kawan seperti itu. Dan yang paling penting, bunuh diri itu bukan satu solusi dari sebuah masalah yang terjadi. Bunuh diri bukan pilihan terbaik. Itu sama saja kamu lari dari kenyataan. Ketika kamu ada masalah, coba singkirkan dulu dirimu dari sumber masalah. Coba dekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang muslim bisa langsung ambil air wudhu lalu sholat dan berdoa meminta jalan keluar yang terbaik. Percayalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Semua tergantung kitanya menyikapi masalah tersebut seperti apa dan bagaimana. Jangan sia-siakan sisa umurmu dengan lari dari kenyataan, apalagi sampai bunuh diri. Berbanyak bersyukur karena di luar sana masih banyak yang kurang beruntung dari kamu. Justru dari kesalahan yang sudah terjadi, kamu harus bisa memperbaiki agar tidak akan terjadi kesalahan kedua kalinya dan menciptakan masalah baru. Jika kamu bunuh diri, justru malah membuat perasaan orang tuamu, saudaramu, dan rekan-rekanmu sedih. Mereka tentunya kecewa dan secara tidak langsung kamu membawa mereka ikut serta ke dalam masalah baru. Coba lebih terbuka. Jika ada masalah, coba share dengan orang yang paling kamu percaya. Siapa? Nggak usah jauh-jauh. Ada Allah dan orang tua. Kamu juga akan bebas menangis meluapkan isi hatimu. Tapi untuk kamu yang tidak ingin menyusahkan orang tua kamu juga pergi ke suatu tempat yang bisa membuatmu teriak dan menangis puasmu tanpa ada yang tahu. Banyak kok tempat-tempat seperti itu. Penulis juga pernah melakukan itu ketika penulis benar-benar suntuk sama kerjaan. Atau nggak ada salahnya ke psikiater buat sharing. Nanti kalau udah plong, kamu pulang dan hadapi, bahkan lawan masalah yang sedang kamu hadapi, agar selesai dan tidak berlarut-larut. Memang terkadang saran yang penulis berikan terkadang tidak sejalan dengan yang sedang kamu hadapi. Bahkan menurutmu saran-saran di atas itu tidak cukup. Penulis paham karena masalah setiap orang berbeda-beda, dan aku pun tidak paham dengan situasi yang kamu hadapi. Begitupun sebaliknya. Ya, aku hanya bisa bilang semangat ya. Dunia emang keras dan tidak bisa selalu sejalan dengan kemauan kita. Setidaknya ketika kamu ingin berbuat hal-hal seperti yang ada di cerita ini, coba ingat kembali bagaimana usahamu sampai ada di titik sekarang. Coba ingat kembali kenangan bareng orang tuamu, saudaramu, ataupun saat-saat bareng dengan teman-temanmu, sampai hati kamu membuat tawa mereka berubah menjadi air mata. Saat melihat tubuhmu yang sudah terbujur kaku karena keegoisanmu, ketika sekitarmu berusaha memelukmu, cobalah untuk memeluk mereka kembali. Karena pelukan itulah yang secara tidak langsung membuka energi positif dalam dirimu. Yang paling penting ketika kamu sedang berada di titik terendah sekalipun, jangan pernah lupakan Allah di hati dan pikiranmu. Dengan begitu, maka Allah akan senantiasa menjagamu dan membantumu keluar dari masalah dalam hidupmu. Sekali lagi semangat ya untuk kalian semua. Mari kita sama-sama saling mengingatkan. Semoga kehadiran Cerita Ama bisa menemani hari-hari kalian. Percayalah, kami akan selalu merangkul, menyayangi, mensupport, dan mendoakan kalian
walau dari jarak jauh. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih buat Karya Si Prayogo. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah komen ya. Maaf belum sempat males. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.